Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya. Oke, kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari As ya, tentang orang mati bisa pulang ke rumahnya. Ya itu ya, jadi As ini bertanya seperti ini ya. Selamat malam Pak, mau tanya, ada orang itu baru meninggal 7 hari. Anak-anaknya dan adik-adiknya almarhum itu kumpul di rumah salah satu adiknya Pak. Nah itu bisa melihat arwah almarhum katanya Pak, ada di situ. Nah menurut Bapak bagaimana? Ya saya jawab, oke, saya akan jawab bukan menurut kata saya ya, tapi menurut kata Alkitab. Lalu Asni berkata, oke Pak, siap. Kalau menurut kata Alkitab bagaimana itu Pak, kejadian kayak gitu Pak? Saya jawab, nah kalau menurut Alkitab, orang yang meninggal tapi belum bertobat ya, dan belum percaya Tuhan Yesus, itu tempatnya ada di hukuman sementara bro. Nah ini ayatnya ya, saya bacakan di Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Demikian bunyi firman Allah. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan, ya foya-foya lah ya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Ini Lazarus. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nah ini kan jelas Lazarus masih kecil ya, karena kan dikatakan duduk di pangkuan Abraham ya. Kalau orang dewasa ya tidak mungkin di pangku. Oke ya, lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Nah itu ya kata orang kaya itu ya. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau, antara Abraham sama Lazarus dengan orang mati orang kaya itu ya, yang mati itu, terbentang jurang yang tak terseberangi. Ya, di jurangnya sudah nggak mungkin bisa nyebrang lah, jurangnya lebar dan curam sekali ya, tidak ada ini batasnya. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Nah ini jelas sekali kan, pokoknya ada jurang yang tidak bisa diseberangi. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia, maksudnya Lazarus ya, ke rumah ayahku. Ya maksudnya supaya Lazarus kan suruh pergi ke dunia lagi gitu loh. Ke rumah ayahnya orang kaya itu, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh. Nah ini maksudnya 5 saudaranya itu kan jelas belum bertobat ya, karena itu dia nyuruh Lazarus untuk bangkit, memberitahu 5 saudaranya itu agar bertobat, intinya gitu. Kemudian agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Nah ini orang kaya ini sadar-sadarnya di waktu sudah ada di tempat alam maut ya. Nah itu jangan sampai kayak gini ya saudara ya. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Nah, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.
Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Ini jelas ya. Jadi mengharapkan 5 saudaranya itu jangan sampai mati dalam keadaan tidak bertobat seperti dirinya gitu loh. Itu maksudnya orang kaya itu ya. Tapi sudah ada di alam maut ini, sadarnya terlambat maksudnya. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Nah, jadi itu jelas ya, itu tempatnya buat semua orang yang mati tapi belum bertobat dan percaya Yesus ya. Semua orang itu ya, dari bayi sampai orang tua bro, namanya semua orang kan. Nah, jadi itu tempatnya di alam maut namanya. Itu aja masih hukuman sementara bro, belum di neraka itu ya. Nanti kalau setelah penghakiman tiba, baru semua orang itu masuk ke dalam neraka yang sesungguhnya. Itu baru hukuman sementara, karena kan belum ada hari penghakiman sekarang ini ya, tahun 2022 ini. Oke, paham ya? Nah, nanti kita lanjutkan pada bagian kedua. Tuhan Yesus memberkati.